Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anggita Syakira, Arif Kristianto, Messi Salsabila, Intan Nuraini, dan Lisna Indriani. Kami dari kelas 01 Sake 002 dengan mata kuliah Pengantar Manajemen Bisnis ingin mempresentasikan terkait materi, yaitu adalah contoh perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konsep manajemen bisnis. Secara etimologis, manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni, melaksanakan, dan mengatur. Dari definisi etimologis tersebut, beberapa ahli dalam ilmu manajemen mengembangkannya menjadi definisi yang lebih panjang. Menurut pendapat Ricky W. Griffin, manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan Henry Fayol yang mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu yang mengandung 5 gagasan atau fungsi utama, yakni merancang, memerintah, mengorganisir, mengendalikan, dan mengkoordinasi. Adapun pendapat George R. Terry yang menyebut manajemen sebagai proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Tujuan dari konsep manajemen bisnis bagi perusahaan. Tujuan dari konsep manajemen bisnis bagi perusahaan adalah untuk mencapai sasaran atau target bisnis yang telah ditetapkan. Manajemen bisnis melibatkan serangkaian kegiatan, termasuk perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan, yang bertujuan untuk memaksimalkan hasil atau target yang ingin dicapai. Dengan adanya manajemen bisnis yang baik, perusahaan dapat mengelola sumber daya, mengatur operasi, mengendalikan keuangan, dan mengelola sumber daya manusia secara efektif. Selanjutnya, manajemen bisnis meliputi beberapa fungsi dan komponen penting seperti 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan langkah awal dalam manajemen bisnis. Sebelum membangun bisnis yang menguntungkan, dibutuhkan perencanaan yang matang, mulai dari membuat rencana pemasaran, menentukan jenis produk yang ingin dijual, dan segmentasi pasar, pembuatan sumber daya, dan pengembangan infrastruktur. Yang kedua, pengendalian atau controlling. Fungsi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan sumber daya bisnis. Melalui pengawasan, perusahaan dapat mengidentifikasi kesalahan yang telah terjadi saat melakukan tugas dan mencegah kesalahan tersebut terulang. Yang ketiga, operasi atau execution. Fungsi ini melibatkan pengaturan produksi, pemasaran, dan layanan pelangganan. Operasi bisnis adalah proses fisik yang terjadi dalam bisnis, seperti produksi, penjualan, dan layanan pelanggan. Yang keempat, finansial atau finance. Fungsi ini melibatkan pengelolaan keuangan bisnis, termasuk pembuatan dan pengawasan anggaran pengelolaan pajak dan investasi. Yang kelima, human resource atau manusia. Fungsi ini melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan motivasi karyawan. Berikut contoh perusahaan yang berhasil mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. 1. Coca-Cola. Pertama kali diperkenalkan pada tanggal 8 Mei 1886 oleh John Stage Pemberton, seorang ahli farmasi dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Awalnya Coca-Cola dijual sebagai obat paten dengan harga 5 sen di toko obat Jacobs, Atlanta. Namun, pada tahun 1844, asal George Chandler membeli hak atas merek dagang Coca-Cola dan memulai kampanye pemasaran yang agresif. Chandler memperkenalkan bahwa kaca yang mudah dikenali dan mempromosikan Coca-Cola sebagai minuman yang menyegarkan. Pada tahun 1414, Chandler menjual The Coca-Cola Company kepada sekelompok investor yang dipimpin oleh Ernest Woodruff. Sejak itu, Coca-Cola terus berkembang dan menjadi salah satu merek minuman terkenal di seluruh dunia. Kita lanjut. Perusahaan Coca-Cola berhasil
mengembangkan bisnisnya dengan baik dalam beberapa aspek yang penting, yang meliputi 1. Ada pemasaran yang efektif, 2. Inovasi produk, 3. Pengembangan sumber daya manusia. 2. Toyota. Toyota didirikan pada 28 Agustus 1937 di Jepang. Perusahaan ini bermula dari usaha tekstil milik Sakichi Toyoda yang kemudian beralih ke industri otomotif di bawah pimpinan putranya, Kiichiro Toyoda. Toyota kemudian berkembang menjadi salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Dengan fokus pada inovasi dan produksi kendaraan tangguh, pada tahun 1952 setelah kematian Kiichiro Toyoda, perusahaan mulai memperluas produksi mobil dan mengekspornya ke berbagai negara. Toyota juga dikenal sebagai kesuksesannya dalam memproduksi mobil yang ekonomis, hemat bahan bakar, dan handal seperti Toyota Corolla yang menjadi sedan paling laris di dunia. Lanjut. Toyota telah berhasil mengembangkan usahanya karena beberapa alasan kunci, antara lain 1. Semangat inovasi, 2. Fokus pada kualitas dan efisiensi, 3. Ekspansi global. Untuk selanjutnya, di sini kita mempunyai contoh lain, yaitu adalah Microsoft. Microsoft Corporation didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada 4 April 1975. Perusahaan ini berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat, dan merupakan salah satu perusahaan teknologi multinasional terbesar di dunia. Microsoft dikenal karena mengembangkan produksi, melisensikan, mendukung, dan menjual berbagai macam produk dan jasa terkait dengan komputer, termasuk sistem operasi, perangkat lunak, dan layanan internet. Microsoft telah berhasil mendominasi pasar sistem operasi komputer pribadi dengan produk-produknya seperti MS-DOS dan Microsoft Windows, serta mengembangkan berbagai produk terkait seperti paket Microsoft Office, Internet Explorer, dan layanan cloud computing melalui platform Azure. Dengan sejarah dan inovasinya, Microsoft terus menjadi salah satu perusahaan teknologi termuka di dunia. Dan ini adalah beberapa alasan mengapa Microsoft berhasil berkembang, karena yang pertama itu dari inovasi produk. Inovasi produk Microsoft terus mengembangkan produk baru dan meningkatkan produk yang sudah ada seperti Office Windows dan Surface untuk memenuhi kebutuhan dan tren pasar. Lalu yang kedua, fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Microsoft memperhatikan pentingnya mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan membuat keputusan etis untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Untuk selanjutnya, transformator digital. Microsoft telah melakukan transformasi digital untuk menjadi bisnis yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar dan teknologi. Kemudian contoh selanjutnya yaitu adalah Indomaret. Indomaret didirikan pada tahun 1988 di wilayah Ancol, Jakarta Utara, yang saat ini berada di bawah kepemilikan Antoni Salim. Awalnya gerai Indomaret didirikan untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok-pokok sehari-hari karyawan. Sejalan dengan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat. Berbekal pengetahuan dan kebutuhan konsumen, keterampilan operasional toko, dan pergeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai modern, maka terbit keinginan luhur untuk mengabdi lebih jauh bagi nusa dan bangsa. Niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret dengan badan hukum PT Indomarko Prismatama yang memiliki visi menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Kemudian berikut adalah alasan mengapa Indomaret bisa berkembang dalam konsep manajemen bisnis. Yang pertama,
dari konsep bisnis waralaba. Indomaret merupakan salah satu pionir dalam konsep bisnis waralaba di Indonesia. Konsep ini memungkinkan masyarakat Indonesia untuk memiliki peluang usaha sementara dan membantu mengatasi masalah kekurangan akses ke produk-produk berkualitas harga. Kemudian, pemahaman dan pengetahuan tentang kebutuhan konsumen. Sejak didirikan pada tahun 1988, Indomaret telah mengevaluasi kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Kemudian yang terakhir adalah peluang dan mitra bisnis. Indomaret memiliki peluang dan mitra bisnis seperti koperasi, badan usaha, dan perorangan, dengan memiliki berbagai jenis Perusahaan yang berhasil yang terakhir ada Wardah Kosmetik. Wardah Kosmetik atau Wardah adalah merek produk kecantikan atau kosmetik yang diproduksi oleh salah satu perusahaan manufaktur kosmetik terbesar di Indonesia, yaitu PT Paragon Technology and Innovation atau PT PTI. Wardah didirikan pada tahun 1995 oleh Dr. Randa Nurhayati Sukabat, APT. Beliau adalah seorang apoteker yang memiliki latar belakang pendidikan farmasi. Wardah berawal dari kerjasama perusahaan pembuat dengan salah satu pesantren untuk memproduksi kosmetik yang bernafaskan Islam. Maka tercetuslah merek Wardah yang dikenal dengan kosmetik halal dan aman. Wardah memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan terus berkembang di berbagai bidang dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari ini. Wardah juga memiliki prinsip utama yaitu pure and safe, inspiring beauty, dan caring for society. Dalam perjalanannya, Wardah berhasil mencuri perhatian konsumen tanah air dan menjadi salah satu merek kosmetik terkemuka di Indonesia. 3 alasan kenapa perusahaan Wardah bisa berkembang. Yang pertama ada konsep kosmetik halal. Wardah merupakan salah satu merek kosmetik halal pertama di Indonesia. Konsep ini memungkinkan Wardah untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama bagi konsumen yang memperhatikan aspek kehalalan produk. Yang kedua ada visi dan misi perusahaan. Wardah memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan terus berkembang di berbagai bidang dan menjadikan hari ini lebih baik dari hari ini. Misi perusahaan ini adalah untuk mengembangkan karyawan yang berkompeten, menyediakan produk dan jasa yang berkualitas tinggi, menyediakan operasi perusahaan yang sehat, dan terus berinovasi. Visi dan misi ini menjadi fondasi untuk mengembangkan perusahaan dan mencapai kesuksesan yang ditetapkan. Dan yang ketiga, ada pengembangan dan mitra bisnis. Wardah memiliki berbagai mitra bisnis seperti toko kosmetik, apotek, dan supermarket. Dengan memiliki berbagai jenis mitra bisnis, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pengembangan dan menjawab berbagai kebutuhan pasar. Berikut ada 5 perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan manajemen bisnis. Yang pertama ada 7-Eleven di Indonesia. 7-Eleven adalah jaringan toko kelontong 24 jam asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1927 di Oak Cliff, Texas. Kini masuk wilayah Dallas. Nama 7-Eleven mulai digunakan pada tahun 1946 sebelum toko 24 jam pertama dibuka di Austin, Texas pada tahun 1962. 7-Eleven buka dari jam 7 pagi hingga 11 malam, dan karenanya bernama 7-Eleven atau 7-11. Di Indonesia, 7-Eleven dikelola oleh PT Modern Putra Indonesia, anak perusahaan PT Modern Internasional, yang merupakan distributor Fujifilm di Indonesia. 7-Eleven telah membuka cabang-cabangnya sebanyak 50 gerai di Jakarta saja. Kemudian, alasan mengapa 7-Eleven di Indonesia gagal dalam menerapkan konsep manajemen bisnis. Terdapat sebuah studi kasus yang menunjukkan kegagalan implementasi manajemen strategi pada perusahaan 7-Eleven di Indonesia. Studi ini menyoroti berbagai faktor yang menyebabkan kegagalan, termasuk kurangnya pengendalian persediaan yang baik dan kurangnya pengalaman manajemen. 7-Eleven mengalami kegagalan dalam usahanya karena beberapa alasan. Salah satu alasan utamanya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional 7-Eleven. Selain itu, terdapat juga faktor internal manajemen Eleven Indonesia tersendiri, seperti perumusan model bisnis yang tidak pas akibat kegagalan memosisikan produknya di pasar, hingga faktor eksternal seperti aturan usaha yang dipandang tidak mendukung keberadaan gerai 7-Eleven di Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen sumber daya manusia, perumusan model bisnis yang tepat, dan adaptasi terhadap aturan usaha dan kondisi pasar dalam menjalankan bisnis. Nah, selanjutnya ada perusahaan Motorola yang gagal dalam menerapkan konsep manajemen bisnis.
Motorola ini didirikan pada tanggal 25 September 1998 di Schaumburg, Illinois oleh Galvin Manufacturing Corporation yang diambil nama pendirinya, Paul V. dan Joseph E. Galvin. Namun pada saat didirikan, namanya bukanlah Motorola, melainkan Galvin Manufacturing Corporation. Dan nama Galvin diambil dari pendirinya, yaitu Paul V. dan Joseph Galvin. Bidang usaha awalnya bukanlah telekomunikasi, melainkan pembuatan baterai, eliminator, atau di Indonesia disebut dengan adaptor. Nah, Motorola memperkenalkan sistem radio digital pertama yang mampu mengomunikasikan data dan suara dalam satu jaringan dan satu handset pada tahun 1994. Yang merupakan pionir dalam pengembangan telepon seluler. Namun, kejayaan berakhir pada tahun 1998 ketika ponsel Motorola jaringan menjadi yang teralih oleh kegunaan Nokia. Selanjutnya, ada beberapa faktor mengapa perusahaan Motorola mengalami kesulitan dalam menerapkan konsep manajemen bisnis. Nah, di antara lainnya adanya keterlambatan dalam mempromosikan produk, kegagalan dalam memanfaatkan merek yang sudah terkenal, selanjutnya ada kesulitan bersaing dalam pasar yang cepat berubah. Selanjutnya ada Nokia. Nah, Nokia adalah perusahaan yang telah mengalami banyak perubahan dalam sejarahnya. Perusahaan ini didirikan pada industri telekomunikasi, khususnya pasar ponsel pintar. Membuat Motorola kesulitan untuk bersaing. Perusahaan terlalu percaya diri dengan kemampuannya dalam membawa produk-produk digital ke pasar. Namun, nyatanya pasar terus berubah dengan cepat. Tahun 1865 oleh Frederick Industries sebagai perusahaan mesin penggiling bubur kayu. Pada tahun 1967, Nokia Corporation terbentuk dengan melahirkan 3 perusahaan, yaitu Nokia Company yang memproduksi kertas dan finish, Rubber Works yang memproduksi kabel telegraf. Pada tahun 1981, Nokia berhasil meluncurkan produk bernama Nordic Mobile Telephony (NMT) yang merupakan jaringan seluler multinasional pertama di dunia. Ada beberapa alasan yang menyebabkan Nokia mengalami kegagalan dalam bisnisnya, antara lain gagalnya berinovasi, politik internal, kurang mendengarnya konsumen, perlawanan terhadap evolusi smartphone. Keempat adalah Merpati Airlines, yang biasa dikenal sebagai Merpati Airlines, adalah bekas badan usaha milik negara Indonesia yang berbisnis di bidang penerbangan regional. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 6 September 1962 oleh pemerintah Indonesia dengan nama PN Merpati Nusantara untuk menyediakan layanan penerbangan regional. Awalnya Merpati hanya memiliki 4 unit The Havilland Canada DHC-3 Otter dan 2 unit Douglas DC-3 yang dihibahkan oleh TNI AU serta modal uang sebesar 10 juta. Pada tahun 1963, Merpati meluncurkan penerbangan dari Jakarta ke Semarang, Tanjung Karang, dan Balikpapan. Merpati kemudian mulai mengoperasikan pesawat terbang BAC-3 dan Boeing 707 untuk melayani penerbangan sewa internasional, antara lain dengan rute Denpasar sampai Manila dan Los Angeles sampai Denpasar, hingga dihentikan pada tahun 1974. Pada tahun 1978, pemerintah Indonesia menyerahkan semua saham perusahaan ini ke Garuda Indonesia, dan nama perusahaan ini kemudian diubah menjadi PT Merpati Nusantara Airlines. Ada beberapa alasan perusahaan Merpati Airlines gagal dalam menerapkan konsep manajemen bisnis. Yang pertama, kondisi keuangan yang buruk. Merpati Airlines mengalami masalah keuangan yang serius dengan utang yang terus bertambah hingga mencapai triliun rupiah. Kondisi keuangan yang buruk ini menghambat kemampuan perusahaan untuk mengelola operasionalnya dengan baik. Yang kedua, ada krisis manajemen. Perusahaan mengalami krisis manajemen yang meliputi berbagai aspek, termasuk manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan operasional. Krisis ini menyebabkan ketidakstabilan dalam pengelolaan perusahaan dan berdampak pada kinerja bisnis secara keseluruhan. Yang ketiga, kecelakaan pesawat. Merpati Airlines mengalami serangkaian kecelakaan pesawat. Kelima adalah PT Sariwangi. PT Sariwangi adalah perusahaan teh yang didirikan oleh Johann Alexander Supit pada tahun 1962 di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Sebelum mendirikan perusahaan ini,
Johan Alexander Supit telah bekerja di perusahaan lain seperti Pick, Friend Co, Ltd dan Joseph Tetley and Company. Pada tahun 1973, PT Sariwangi memperkenalkan inovasi teh celup pertama di Indonesia dengan menggunakan pengalaman bekerja sebelumnya di perusahaan lain. Johan memperoleh teknologi untuk mengemas teh dalam kantong yang dianggap tidak lazim di Indonesia pada saat itu. Beberapa alasan mengapa PT Sariwangi gagal dalam menerapkan konsep manajemen bisnis meliputi: 1. Kurangnya inovasi dalam produk. PT Sariwangi terlalu fokus pada tujuan untuk mengekspansi perusahaan lebih besar tanpa memperhatikan kejelasan tujuan, tantangan yang akan dihadapi, dan komitmen terhadap satu produk. Hal ini menyebabkan perusahaan untuk tidak selalu inovatif dalam mengembangkan produk baru atau menyertakan pasar yang ada. Yang kedua, kegagalan dalam melakukan ekspansi bisnis. PT Sariwangi mengalami kegagalan dalam melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri, yaitu mengakibatkan serangkaian kekhawatiran dan kemudian kedalahan dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan untuk tidak dapat menjajaki pasar internasional secara efektif. Yang ketiga, kesulitan dalam penerapan teori goal setting. PT Sariwangi tidak sepenuhnya menerapkan teori goal setting atau penetapan tujuan, yang berdampak pada dua faktor, penyebab kebangkrutan. Hal ini menyebabkan perusahaan untuk tidak tetap fokus pada pencapaian tujuan dan meningkatkan daya saing di pasar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.